Oke, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Kita bisa bersama-sama kembali dengan keadaan dipelihara oleh Tuhan sampai saat ini. Bapak Ibu, Bapak Ibu boleh berjabat tangan di rumah keluarga sendiri Bapak Ibu tahu udah cuci tangan pastinya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara mengenai makna kebangkitan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah dalam kekristenan Bapak Ibu, yang menjadi dasar pengharapan sebagai orang percaya bukan hanya sebatas kematian Yesus Bapak Ibu, tetapi kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi suatu hal yang sangat penting Bapak Ibu dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka kita akan terlebih dulu kita buka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 di ayat yang ke-17 sampai yang ke-23. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 17 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat ini menjadikan satu pengharapan dalam kehidupan kita, bahwa ujung tombak Injil adalah kebangkitan Yesus Kristus juga Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebab apa? Pada saat kita perhatikan di ayat yang ke-16 Bapak Ibu sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Maka ini menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi satu pengharapan yang luar biasa di dalam kehidupan kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka hari ini pada saat kita memahami makna kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, kita akan memakai waktu ini sebaik mungkin Bapak Ibu. Dan sebaliknya, orang yang tidak mengerti makna kebangkitan Kristus, dia hanya menjalankan sebuah ritual keagamaan kekristenan. Dia hanya menjalankan ritual keagamaannya secara biasa-biasa saja. Mereka tidak mengerti tentang makna kebangkitan Kristus. Mereka tidak memiliki tujuan. Mereka tidak memiliki gairah hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, maka dikatakan di ayat 20, menjadi satu prioritas yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau hidup benar. Kenapa? Di ayat 20 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Jadi Rasul Paulus sedang menekankan kembali, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka semua orang, bahkan yang di dalam Yesus, itu semuanya sia-sia mempercayai sama Tuhan Yesus. Tetapi Paulus menekankan kembali yang benar, Yesus itu benar-benar bangkit. Maka dikatakan bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, ini kabar yang luar biasa Bapak Ibu. Pada saat kita memahami makna kebangkitan Kristus, kita memiliki harapan yang luar biasa, bahwa semua orang percaya iman mereka tidak sia-sia, kesabaran mereka untuk hidup benar tidak sia-sia, keteguhan iman mereka pertahankan hidup benar, semuanya tidak sia-sia. Kenapa? Karena kelak orang-orang benar yang menggunakan waktunya sebaik mungkin dalam kehidupannya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya tidak sia-sia. Kenapa? Karena kita kelak pun akan mengalami kebangkitan. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka kalau kita perhatikan di ayat 22 Bapak Ibu,
Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin Bapak Ibu, haleluya. Kabar sukacita yang luar biasa, pengharapan yang luar biasa dalam kehidupan kita, bahwa setiap kehidupan kita pada saat kita memuliakan nama Tuhan, keteguhan iman kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, semuanya tidak sia-sia. Kenapa? Karena kita akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kondisi hari ini jangan membuat iman kita lemah. Ya. Kondisi hari ini jangan membuat iman kita menjadi runtuh, Bapak Ibu. Justru dalam kondisi ini, ya, kita menerima pengharapan yang luar biasa di dalam kebangkitan Yesus. Kita menerima sukacita yang luar biasa. Kenapa? Kelak kita pun juga akan mengalami kebangkitan bagi setiap orang-orang yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Pada hari ini Bapak Ibu, teguhkan iman Bapak Ibu dalam kondisi hari ini. Seluruh dunia Bapak Ibu, ya, bangsa sekarang ini Bapak Ibu, ya, gereja-gereja sekarang tidak berkumpul tetapi melalui virtual ini. Bukan berarti kita melemah Bapak Ibu, tetapi dalam keadaan ini kita diteguhkan. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, makna kebangkitan Kristus akan memberikan kita keberanian untuk hidup berintegritas Bapak Ibu, ya. Karena kelak semua orang benar akan mengalami kebangkitan, sehingga kita tidak takut Bapak Ibu menjalankan hidup ini. Kita tidak takut mengatasi tantangan yang ada di dalam kehidupan kita saat ini. Justru kita akan bergairah Bapak Ibu untuk hidup benar. Kita akan bergairah mengekspresikan iman kita. Kita akan bergairah habis-habisan luar biasa Bapak Ibu pada saat Tuhan masih memberikan kita kesempatan nafas kehidupan. Karena kebangkitan Kristus memberikan kita keberanian. Kebangkitan Kristus memberikan kita integritas hidup di dalam iman apapun yang terjadi. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, jika yang pertama memberikan kita pengharapan, yang kedua kita diberikan keberanian Bapak Ibu. Ya, waktu yang ada ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, pengharapan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan memberikan kita keberanian untuk menjalankan kehidupan. Maka hari ini Bapak Ibu, orang yang memaknai kebangkitan Kristus, dia tidak akan mengalami kekhawatiran di tengah-tengah keadaan saat ini. Dia tidak akan mengalami ketakutan sehingga membuat dia depresi, stres. Bapak Ibu dikasih Tuhan dengan keadaan zaman sekarang ini. Tetapi melalui kebangkitan Kristus kita memiliki keberanian, justru kegairahan yang luar biasa di dalam keadaan saat ini. Haleluya. Tantangan dan rintangan yang ada kita dapat lalui karena kita mengerti makna kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka hari ini jangan biarkan diri Bapak Ibu mengalami kekhawatiran. Jangan membiarkan diri Bapak Ibu masuk dalam jebakan serangan dari iblis dalam keadaan kondisi saat ini. Tetapi melalui kebangkitan Kristus kita diingatkan kembali, oh, kelak saya pun akan dibangkitkan. Maka nafas hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya akan gunakan sebaik mungkin untuk berintegritas dalam kebenaran, dalam keadaan zaman apapun, dalam keadaan tantangan apapun. Kita tetap bergairah di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, maka apapun yang terjadi kita bisa memuji, apapun yang terjadi kita bisa memuliakan nama Tuhan. Apapun yang terjadi kita bisa bersorak haleluya, haleluya, haleluya Bapak Ibu. Ya, maka hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus, kebangkitan Yesus memberikan kita harapan. Kebangkitan Yesus memberikan kita keberanian. Yang ketiga Bapak Ibu, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita sukacita. Kita buka dulu Bapak Ibu, ya, di ayat 24. Ya, demikian firman Tuhan. Kemudian tibalah kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaannya kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah
kakinya. Ternyata Bapak Ibu, kebangkitan Kristus juga memberikan sukacita. Sukacita apa Bapak Ibu? Sukacita kemenangan Bapak Ibu. Sebab pada saat kita kelak dibangkitkan, ayat 24-25 dikatakan semua musuh-musuh Kristus, semua setiap kekuasaan maut akan ditundukkan kepada Allah Anak Bapak Ibu. Dan orang kudus akan menerimanya juga kemenangan tersebut. Maka 24 dikatakan kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan. Perhatikan Bapak Ibu, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Kekuatan apa Bapak Ibu? Setiap pemerintahan maut iblis Bapak Ibu dibinasakan Bapak Ibu. Dan kita pun menerima kemenangan. Maka hari ini kebangkitan Yesus Kristus menjadi satu kabar yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang percaya. Bahwa ada satu pengharapan yang ada, amin Bapak Ibu. Ada satu kemenangan yang luar biasa. Maka setiap kehidupan kita setelah kita mati dan kita dibangkitkan Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita hidup kekal. Kita tidak akan mengalami penderitaan Bapak Ibu. Dan kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa bersama dengan Allah. Haleluya. Maka jalani hidup hari ini dengan sukacita Bapak Ibu. Ya, jalani iman kita pada hari ini dengan kekokohan yang luar biasa. Jangan khawatir akan hari-hari ini Bapak Ibu. Jalankan hidup kita terus beriman sama Tuhan. Kenapa? Kebangkitan Kristus memberikan satu pesan. Kita akan mengalami kemenangan. Kita akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Jadi hari ini makna kebangkitan Kristus harus merema dalam kehidupan kita. Kebangkitan Kristus harus kita ingat, kita menyelami makna kebangkitan Kristus. Sehingga kita dapat mempergunakan waktu kita sebaik mungkin apapun yang terjadi Bapak Ibu. Dan kita mau bersyukur Bapak Ibu. Haleluya. Maka ini menjadi satu pesan Injil yang luar biasa. Injil yang memberitakan kabar yang luar biasa. Di dalam Yesus semua dosamu dihapus. Di dalam Yesus kamu memiliki kemenangan. Dan kita mau bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau bersyukur sebagai orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan Bapak Ibu. Pertahankan iman Bapak Ibu. Tetap setia sama Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ya, jangan sampai ibadah kita hanya secara virtual Bapak Ibu. Ya, hanya nonton-nonton biasa saja Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya biasa-biasa, ya hanya sebatas ya nonton, lihat di handphone Bapak Ibu terus, ya udah, yang tetap tidak secara hatinya terpaut penyembahan Bapak Ibu. Ya, pikirannya masih kemana-mana Bapak Ibu. Ya, walaupun virtual terbatas, tapi kita percaya persekutuan kita dengan Kristus tidak terbatas. Nah, pada saat Bapak Ibu ya menonton virtual, ya kemarin Bapak Gembala sudah khotbah Bapak Ibu. Ya, secara khusus kita juga memperhatikan Bapak Ibu. Ya, jangan satu pegang handphone, yang satu pegang handphone yang lain Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, hari ini kebangkitan Kristus ya, memberikan kita pengharapan. Kebangkitan Kristus memberikan kita keberanian untuk hidup benar. Kebangkitan Kristus memberikan kita sukacita karena ada kemenangan pada akhirnya. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita angkat satu pujian. Kita kata bersyukur, bersyukur, bersyukur.
bersyukur Tuhan, jika Engkau telah mati menebus setiap segala dosa kami Tuhan. Bahkan Engkau telah